Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi Shalom, boleh lambaikan tanganmu. Siap beribadah buat Tuhan pagi hari ini, amin. Amin. Mari sebelum kita mulai ibadah, kita buka ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami boleh berkumpul lagi di tempat ini. Kami boleh duduk lagi di gereja ini Tuhan. Mau beribadah Tuhan, mau merasakan Tuhan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau lawat kami Tuhan, berbicaralah dan bekerjalah di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk bersekutu dengan-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Berkati teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, kiranya mereka boleh tiba di tempat ini dengan penuh sukacita dan penuh dengan kesehatan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami mau buka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu siapkan hati dan pikiranmu. Kita mau beribadah buat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, bersyukur karena Dia sudah baik. Dia teramat baik buat kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebesaran-Mu, keagungan-Mu dalam hidupku. Inilah kami Tuhan. Kami mau naikkan pujian ini Tuhan. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur Tuhan. Makasih Yesus. Mari Bapak Ibu saja katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Amin. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu.
segala kebaikan-Mu. Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selama-lamanya Tuhan, buat kebaikan-Mu Kau selama-lamanya Yesus. Ini sama kami datang bagi-Mu. Mari nikmati setiap kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan sudah berkarya lebih buat hidupmu. Gak ada yang bisa kita balas selain kata terima kasih Tuhan. Hanya terima kasih dan syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus. Ku nyanyi perkasa,
kuasa perbuatan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau nyatakan kebesaran-Mu Tuhan pagi hari ini. Biar Bapak Ibu mari yang siap memuji Tuhan lebih dalam lagi, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mau memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya. 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 Boleh kasih tos kirim kanan, katakan mari bersuka cita lebih dalam lagi. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Mari tinggikan namanya, sebab Dia yang layak disembah, dipuji pagi hari ini. Amin. Haleluya. Besar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang telah kulihat. Amin. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu. Amin. Ku pasti menang, ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, amin. Hormat, kemuliaan, sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku, melebihi batas kekuatanku. Kau memberikanku kemuliaan, semakin serupa denganmu Tuhan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Mari katakan tinggi nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sebab Dia Raja keagungan, layak ditinggikan. Amin. 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 Mari Bapak Ibu saja katakan tinggi nama-Mu dipuji, amin. Hormat, kemuliaan, sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sama-sama kita katakan tinggi, tinggi nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan.
mau memuji Tuhan lagi, amin? Amin. Mau diberkati lebih lagi, amin? Yes, amin. Kita angkat pujian ini, aku diberkati. Haleluya. Mari melompat buat Tuhan. Mari memuji Tuhan lebih dan lebih lagi. Haleluya. Mari katakan. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Firman kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Dengan iman nyatakan, aku diberkati. Amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Amin. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Katakan, kamu diberkati. Kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari lambaikan tanganmu buat Tuhan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Nyatakan dengan iman. Sebab Allah sanggup, amin, limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Kita katakan, aku diberkati. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Semuanya katakan, aku diberkati. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu dilimpahi, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan mau berbicara, kita mau belajar dari firman Tuhan pagi hari ini. Biar kita boleh bertumbuh dan berproses di dalamnya. Kita bukan apa-apa tanpa Tuhan di samping kita yang menuntun kita. Dialah pedoman kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau buka hati dan telinga kami Tuhan. Biarlah tertuju padamu saja Tuhan. Masuklah ke dalam pikiran dan hati kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Yes. Ku
terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perkara yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi, amin, bagai raja wali, melakukan perkara yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama-Nya. Haleluya. Biar jemaat saja katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Kami yakin Tuhan, bersama-Mu kami mampu terbang tinggi, Tuhan. Yes, Lord Jesus. Sekali lagi katakan, Tuhan adalah kekuatan. Tuhan adalah kekuatanku, ya Tuhan. Bersama Dia ku takkan goyah. Terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perkara yang besar. Sama-sama kita katakan, ku kan terbang tinggi, amin, bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama-Nya. Bangkit berdiri, katakan, ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama-Nya. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bersamanya. Ku kan terbang tinggi, kan terbang tinggi. bersama Dia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, badai apapun menerpa dalam kehidupan kami, bersama dengan Tuhan kami terus terbang tinggi. Kami terus berprogres dalam Kristus karena kami percaya badai yang kami hadapi adalah proses bagi setiap kehidupan kami. Dan kami siap untuk terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Kami mau naik level, kami mau terus berprogres dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau Tuhan firman-Mu mengajar kami, menguatkan kami, dan kami terus melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan, kami siap menyambut, mendengarkan, melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Semangat Bapak Ibu ya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang boleh berkenan untuk
mempercayakan saya kembali boleh melayani di tempat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang namanya pergumulan, persoalan, tidak mungkin kita hindari. Amin. Wah, kayaknya berat nih ya. Tidak mungkin kita menghindari yang namanya persoalan ya. Ada dua hal yang bikin hati cenut-cenut ya. Yang pertama adalah jatuh tempo. Tahu ya jatuh tempo ya. Yang kedua itu yang enak ya, jatuh cinta ya kan. Yang namanya manusia pasti menghadapi pergumulan. Orang pasti menghadapi pergumulan. Ya kan? Ada dua orang yang tidak menghadapi pergumulan. Yang pertama orang mati. Sudah meninggoy, nggak mungkin punya pergumulan. Ya. Tetapi ada juga yang kedua, orang yang nggak punya pergumulan. Jadi orang gila. Jadi kalau Bapak Ibu nggak mau punya pergumulan, tinggal pilih. Mau jadi orang mati atau orang, saya nggak mau pilih dua-duanya. Karena saya adalah orang yang percaya kepada Kristus. Amin. Walaupun pergumulan boleh ada, tantangan kehidupan boleh ada, persoalan, problem. Mau kita harus mengalami andilau antara dilema dan galau. Atau gegana, gelisah, galau, merana. Kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan dalam kehidupan ini yang namanya persoalan, tantangan, pergumulan itu adalah sebuah proses. Ketika kita diproses, kita pasti mengalami yang namanya progres, kemajuan, ya. Tanpa proses tidak mungkin seseorang akan mengalami kemajuan. Anak-anak yang sekolah pasti mereka akan diproses melalui pembelajaran di sekolah, betul? Pelajaran didapatkan, ada PR, pekerjaan rumah, ada PS, pekerjaan sekolah. Sekarang namanya PTS, penilaian tengah semester, ada PAS, penilaian akhir semester. Dulu sumatif, terus kemudian jadi ujian atau ulangan, semua sama. Ya, ketika seorang siswa mampu menyelesaikan setiap proses demi proses, dia berprogres nggak? Berprogres. Pasti akan naik level, naik kelas, dan seterusnya. Tapi tanpa mengikuti proses, tidak mungkin akan naik kelas. Bapak Gembala baru saja berproses nih dalam hal pendidikan. Ya kan? Disertasinya diuji luar biasa, ya kan? Dan kemudian baru dinyatakan lulus ketika setelah diuji di wisuda. Betul Pak Gembala ya, puji Tuhan. Predikatnya pujian, ini luar biasa Pak Gembala. Di tengah kesibukan pelayanan pekerjaan, melanjutkan program doktoral sampai dengan nilai pujian tuh nilai yang paling luar biasa tinggi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan yang luar biasa buat Pak Gembala kita ini, ya kan? Kalau nggak diuji Pak, nggak ikut kelas, jadi dokter nggak Pak? Enggak ya kan, nggak mungkin naik level Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Perlu yang namanya sebuah proses untuk yang namanya mengalami progres atau kemajuan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, next slide. Ya. Pernahkah mungkin Anda mengalami hidup yang mungkin saat ini sedang ditempa, dipahat, diperlakukan keras, bahkan menyakitkan. Bapak Ibu tahu kayu gelondongan? Ya, kayu gelondongan itu murah atau mahal? Ya, murah. Tapi ketika kayu gelondongan kemudian dipegang oleh seorang seniman, dipahat, ditatah, itu sakit sekali, harus dicabik-cabik, dicongkel, dikeluarkan dan lain sebagainya. Wow. Kemudian menjadi sebuah karya seni. Harganya lebih mahal gelondongan atau kayu yang telah menjadi karya seni? Karya seni. Karena mengalami proses. Ketika saya ke pedalaman Kalimantan, di sana ada banyak tanah-tanah ternyata yang kemudian digali untuk dicari emasnya. Ya kan? Emas yang masih dalam bentuk butiran yang baru didulang itu, ya kan? Itu harganya murah. Tapi begitu sudah ditempa jadi bentuk yang cukup baik, harganya pasti mahal. Karena mengalami yang namanya tempaan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mungkin kita sedang dibentuk sedemikian rupa. Tapi sadarkah
bahwa itu proses untuk membentuk kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Kristus, dewasa di dalam iman, dan bahkan menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter Kristus. Setiap manusia pasti melalui yang namanya berbagai tantangan kehidupan. Tidak mungkin ada manusia tanpa pergumulan, nggak mungkin. Bahkan bayi yang baru lahir pun itu ketika dia menjelang kelahiran menghadapi tantangan pergumulan antara hidup dan mati. Baik itu bayi maupun mamanya yang sedang bersalin. Ada pergumulan yang dihadapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahkan mungkin sampai usia kita dewasa saat ini, mungkin kita di usia yang cukup tua. Ya, kalau di ngomong tua pasti kayaknya tersinggung ya Pak ya. Tapi ada pendeta yang gak mau dibilang pendeta senior. Ya, karena senior ada singkatannya. Senang istri orang Pak. Jadi lebih baik saya dipanggil tua aja, katanya begitu. Jadi saya ketika ketemu hamba Tuhan biasa kan anak muda hormat ya. Waduh Bapak pendeta senior, marah dia. Kurang ajar kamu anak muda, panggil saya senior. Apa Bapak marah? Kan itu lebih halus daripada tua Pak. Iya senior tuh senang istri orang, saya bukan seperti itu. Lebih baik panggil aja pendeta tua katanya begitu. Termasuk beliau juga pendeta tua. Iya. Katanya orang tua lebih banyak makan asam garam kan begitu ya. Kalau tadi saya makan sayur asam di sini. Nah itu pasti mengalami berbagai macam proses tantangan kehidupan. Entah itu tekanan pekerjaan, tekanan untuk masa depan, begitu ya. Konflik, bisa mungkin konflik sosial, konflik keluarga, bahkan konflik batin. Kehilangan, mungkin kehilangan orang yang dicintai, kehilangan apapun itu. Kegagalan dan lain sebagainya. Tentu saja masing-masing kita punya tantangan kehidupan tersendiri. Tapi sadarkah kita bahwa itu adalah proses yang Tuhan mau kita lakukan, kita kerjakan, kita hadapi supaya kita berprogres. Apakah kita menyadari bahwa semuanya itu menjadi bagian dari proses pembentukan karakter Kristus dalam kehidupan kita? Persoalan boleh ada, tapi fokus kita bukan kepada persoalan. Tetapi fokus kita adalah bagaimana cara kita menghadapi persoalan, sehingga kemudian dalam cara kita menghadapi persoalan itu, muncul karakter Kristus dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu sama-sama kita akan belajar dari Kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai 5. Kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai 5. Saya undang sekali lagi Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Dan kita akan membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama 3 ayat saja. Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Yang siap membaca firman Tuhan katakan amin. Lebih semangat lagi katakan amin. Ya, 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Terima kasih sudah membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Sebelum kita membedah teks demi teks firman Tuhan ini, coba kita akan melihat konteks atau latar belakang baik secara literal ataupun historis dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, khususnya Roma 5 ayat 3 sampai ke 5 ini. Surat Paulus kepada jemaat di Roma ditulis oleh Rasul Paulus dari Korintus pada tahun 57 Masehi pada waktu itu. Dan ditujukan kepada jemaat di Roma yakni komunitas Kristen yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Tema utama dari surat ini atau Paulus kepada jemaat di Roma ini adalah pembenaran oleh iman. Kalau Bapak Ibu lihat di perikopnya dikatakan pembenaran oleh iman. Dalam bahasa aslinya dikaiosis ekpisteos. Kata pisteos atau pisteo artinya iman. Percaya kepada sesuatu yang
bisa dipercayai, yakni Tuhan. Dan tentu saja kita lihat bagaimana implikasi dari pembenaran oleh iman ini bagi kehidupan orang percaya. Kita tahu manusia adalah orang-orang yang berdosa dan Paulus berkata upah dosa adalah maut. Artinya setiap kita manusia pasti akan mengalami yang namanya kebinasaan akibat dosa. Baik itu dosa keturunan ataupun dosa yang kita lakukan. Baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Orang bilang ada dosa hitam, dosa putih. Yang namanya dosa tetaplah dosa. Ada dosa baik, dosa tidak baik. Yang namanya dosa tetaplah dosa. Dan upah dosa adalah maut. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hanya oleh pembenaran iman di dalam Kristus Yesus, kita mengalami yang namanya keselamatan. Di dalam Roma pasal 1 sampai pasal yang keempat, ini yang melatar belakangi surat ini, atau Roma 5:3 sampai 5, itu Paulus mencoba menunjukkan kebutuhan semua manusia akan pembenaran dan bahwa pembenaran hanya oleh iman di dalam Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Tidak ada. Kalau orang bilang di luar Kristen masih ada keselamatan, kalau dibilang Kristen sebagai agama, bisa jadi. Tetapi di luar Kristus tidak ada keselamatan. Ada banyak orang Kristen gak selamat karena agamanya Kristen, tetapi di dalam dirinya tidak ada Kristus. Yang terpenting bukan agama Kristennya, tetapi Kristusnya. Karakter Kristus ada dalam diri orang percaya. Dan itu yang membuat kita mengalami yang namanya pembenaran oleh iman. Dan di dalam Roma pasal yang kelima yang kita baca ini menunjukkan bagaimana buah dari pembenaran itu. Di mana ada damai sejahtera Allah, ada pengharapan di dalam penderitaan, dan ada kasih Allah yang selalu dicurahkan kepada kita oleh Roh Kudus. Walaupun kita sedang mengalami yang namanya tantangan, pergumulan, dan lain sebagainya. Jadi Roma 5 ayat 3 sampai 5 ini sedang berkata tentang buah pembenaran oleh iman. Yaitu bagaimana orang percaya hidup dalam realitas kasih dan damai Allah. Ada rahmat shalom Allah dalam kehidupannya. Bahkan dalam menghadapi yang namanya penderitaan. Itu ada anugerah dan kasih Allah. Kerap kali orang melihat bahwa penderitaan itu berarti kita sedang ditinggalkan oleh Allah. Kita sedang dibiarkan sendiri menghadapi pergumulan. Kita lupa bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh iman dalam Kristus Yesus. Kita tinggal dalam hadirat Allah dan Tuhan pasti menyertai kita dalam setiap pergumulan kita. Tak sedetik pun orang benar dibiarkan. Kalaupun jatuh tidak mungkin sampai tergeletak. Amin. Maka kita harus pegang janji Tuhan ini. Dan untuk memegang janji Tuhan ini, kita harus belajar. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang menghadapi proses? Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi yang namanya tantangan, pergumulan, penderitaan? Supaya kita bisa terus berprogres di dalam Kristus. Yang pertama kita akan coba pelan-pelan untuk mengeksegese ayat ini. Di dalam ayat yang ketiga, di sana dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Menarik sekali, Paulus tahu bahwa pada waktu itu jemaat di Roma juga sedang mengalami yang namanya pergumulan. Sedang mengalami penderitaan, aniaya, akibat imannya kepada Kristus. Oleh sebab itu, Paulus kemudian mencoba menasihati mereka. Bukan kata penghiburan yang kayaknya merasa simpati dengan penderitaan yang dialami oleh jemaat di Roma. Tetapi di sini Paulus mengajarkan, mari atau bermegah ya, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Paulus menganjurkan, mengajarkan untuk jemaat di Roma bermegah dalam kesengsaraan. Sudah susah, kok disuruh sombong? Kok kayaknya aneh nih Paulus ya. Udah miskin, sombong pula begitu ya. Apakah seperti itu? Paulus tidak menutupi kenyataan bahwa ada yang namanya kesengsaraan. Ada yang namanya penderitaan, ada yang namanya pergumulan.
Namun yang mengujudkan adalah sikapnya untuk bermegah dalam penderitaan. Bukan berarti kita sombong karena kita sengsara, kita sombong karena kita menderita. Tetapi kata bermegah di sini dalam bahasa aslinya menggunakan kata kaumai, yang artinya bangga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini kalau dalam kata kerjanya dalam bentuk present indicative middle, artinya kita terus bermegah, kita terus bersukacita, ya kan? Dan di Roma 5 ini kata ini muncul 3 kali. Ayat yang kedua, ayat yang ketiga, bahkan di ayat yang ke-11. Bermegah. Artinya adalah kita diminta untuk menemukan sukacita dan kebanggaan dalam karya Allah. Bukan dalam kekuatan manusia. Kita merasa bangga, kita merasa bersukacita karena kita tahu tujuannya. Ketika kita sedang diproses oleh Allah, ada progres yang menanti, amin. Ada rencana Allah yang luar biasa yang harus kita lakukan, kita jalani. Sehingga kemudian kita tetap kuat di dalam proses itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang namanya masalah tidak bisa dihindari. Orang percaya itu bermegah bukan dalam penderitaan itu sendiri, melainkan dalam apa yang Allah kerjakan melalui penderitaan. Jadi kita diminta untuk menyadari bahwa Tuhan dalam penderitaan itu, dalam proses itu sedang membentuk kita. Ini merupakan latihan rohani, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Latihan rohani. Jangan sampai kemudian karena proses kita meninggalkan Tuhan. Karena penderitaan kita give up. Di sini sebuah kesadaran yang aktif. Bermegah. Kenapa? Karena kita tahu tujuan ketika kita sedang menghadapi pergumulan bahwa ada rencana Allah yang indah buat kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ayub adalah orang benar. Namun Alkitab mencatat orang benar yang menderita. Bayangkan, orang benar kok menderita? Normalnya orang benar itu diberkati. Yang menderita itu orang fasik, ya kan? Orang takut akan Tuhan diberkati, orang jahat itu menderita. Ini orang benar yang seharusnya diberkati malah menderita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Menariknya, penderitaan ini bukan salah Ayub. Ayub itu adalah orang benar. Firman Tuhan mencatat di dalam kitab Ayub, bukan cuma penulis yang mencatat, bahkan Allah pun berkata, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Itu kata Allah kepada iblis ya. Tidak ada di dunia ini orang yang saleh, jujur, takut Allah akan Allah, menjauhi kejahatan sama seperti Ayub. Iblis akhirnya menyangkal, Tuhan jelas-jelas lah. Lawang Tuhan itu memberkatinya, membuat pagar sekelilingnya. Jelas-jelas aja Ayub saleh, ya kan? Itu kata iblis. Coba kalau Tuhan, coba engkau geser-geser sedikit apa yang dipunyainya. Ya pasti dia akan mengutuk engkau gitu ya. Jadi iblis ini mencoba mendikte Tuhan. Tapi apa kata Tuhan? Tuhan bilang begini, nah itu di dalam teks kitab Ayub pasal pertama dikatakan demikian. Nah, apa yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Tetapi, ya bukan kata tetapi, tapi kata hanya. Hanya janganlah engkau menyentuh tubuhnya, dirinya. Perhatikan kata hanya. Hanya artinya apa? Walaupun akhirnya iblis membinasakan hartanya Ayub, mengambil anak-anaknya Ayub, membuat semuanya habis binasa. Ada hanya. Artinya apa? Ada perlindungan Tuhan atas diri Ayub. Itu sin pertama. Ya. Dalam bahasa sinetronnya itu episode 1. Beberapa waktu kemudian, a few moment later, ya gitu kan. Kalau TikTok, episode kedua di pasal yang kedua. Di mana iblis datang lagi. Tanya sama Allah lagi. Iblis dari mana, iblis? Dari keliling-keliling Tuhan.
Tuhan bilang lagi, apa engkau memperhatikan hambaku Ayub? Tidak ada di dunia ini orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Yang sama seperti Ayub, bahkan ketika engkau sudah mencobainya, dia tetap saleh. Kata iblis apa? Mata, gigi ganti gigi. Masih aja dia begitu. Coba kalau engkau mengelurkan tanganmu kepada dirinya Ayub, dia pasti akan mengutuki engkau, kata iblis. Apa kata Tuhan? Nah, semuanya itu dalam kendalimu. Hanya, masih bilang hanya lagi Tuhan ya. Hanya sayangkan nyawanya. Kemudian Ayub dihajar dengan borok, sakit kulit yang luar biasa. Bahkan istrinya, orang yang terdekat dengan dia yang harusnya memberikan semangat. Istrinya ngomong sama Ayub, Ayub, masihkah kau hormat setia kepada Tuhan, hidupmu saleh begitu? Udah, kutuki Allahmu dan matilah engkau. Lah kurang ajar ini istrinya ya kan. Dia bilang begitu. Ayub berkata, apakah kita harus menerima yang baik-baik saja dari Allah? Kata Ayub kepada istrinya. Dan kemudian apa yang terjadi? Allah tetap menyertai Ayub walaupun dia harus mengalami masa-masa yang sulit, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia tetap jaga hidupnya benar. Dia saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ini sebuah latihan rohani. Apakah pergumulan kita sama seperti Ayub sampai habis-habisan? Mungkin belum, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Belum seperti Ayub. Tapi Ayub tetap menjaga hidupnya saleh di hadapan Allah. Masalah tidak bisa dihindari. Tetapi percayalah, dalam masalah ada masanya Allah bekerja untuk kehidupan kita. Amin. Jadi jangan tinggalkan Tuhan. Bermegah dalam kesengsaraan. Sadar bahwa kita diproses dan dalam proses itu ada tangan Allah yang sedang menopang kita. Jadi jangan mundur dari proses itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ayat yang ketiga bagian B. Artinya karakter itu dibentuk bukan instan tapi melewati proses. Kata kesengsaraan ya yang dikatakan menimbulkan ketekunan, kata sengsaraan ini memiliki arti tekanan, himpitan, penderitaan, kesulitan hidup. Menggunakan kata lipsis. Dan dikatakan kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menggunakan kata hypomone. Dalam bahasa Yunaninya artinya daya tahan yang aktif. Bukan pasrah karena keadaan, tetapi gigih untuk bertahan dalam iman kepada Tuhan. Karakter yang hanya bisa tumbuh lewat tempaan. Tanpa tempaan karakter tidak akan muncul, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Emas dikatakan emas dan itu semakin mahal ketika mengalami tempaan. Dibakar, dilebur, ditempa sedemikian rupa. Ya, jadilah emas yang berkarat-karat kan begitu ya. 24 karat dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga karakter Kristus itu akan muncul ketika kita menghadapi yang namanya tempaan. Dalam konteks Paulus menunjukkan bahwa tekanan eksternal karena iman kita kepada Kristus itu akan menjadi alat pembentuk karakter dan kerohanian kita. Karakter dan spiritualitas kita. Karakter Kristus seperti ketekunan, kerendahan hati, mengampuni, pengendalian diri, itu akan muncul lewat proses yang namanya karakter. Bila disajalani dengan kesadaran dan iman. Ketika engkau sedang disakiti, engkau sedang diajar untuk rendah hati. Ketika engkau sedang menghadapi hal-hal yang sulit dalam hidupmu, Tuhan sedang mengajarkan untuk engkau memunculkan karakter Kristus, yakni kesabaran. Ketika engkau dicaci maki, ditinggalkan, karakter Kristus yang muncul apa? Tetap mengasihi. Ketika engkau sedang dihajar luar biasa, Tuhan sedang mengajarkan untuk engkau
mampu mengendalikan diri. Jangan hanya mengejar sesuatu yang instan. Karena yang instan itu bersifat fana. Tapi kejarlah sesuatu yang kekal, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Fana itu apa? Berkat, materi, kesenangan, dan lain sebagainya. Saya bolak-balik baca Alkitab, tidak pernah Yesus berkata kepada murid-muridnya, ikutlah aku maka engkau akan jadi kaya. Ikut aku, berkat melimpah. Ikut aku, engkau akan sukses, tajir melintir, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk sorga. Itu kata Dagadu Jogja. Ya kan? Enggak. Tapi Yesus berkata, ikutlah aku, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah daripadaku. Sebab kuk yang kupasang itu enak, kata Tuhan Yesus. Pikul dulu baru ngerasain enaknya pikul kuk itu. Artinya apa? Harus ditempa. Dan kalau Bapak Ibu lihat, semua murid Yesus yang menjadi rasul, matinya sebagai martir. Dalam hidupnya menjadi martir. Walaupun dikatakan Rasul Yohanes matinya cukup tenang, tetapi dalam kehidupannya dia sempat digoreng, dibuang ke Pulau Patmos, ya kan? Ini tempaannya luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Itulah proses. Yang dikejar bukan hal-hal yang fana, tapi yang dikejar adalah hal yang kekal. Dan itu hanya bisa didapatkan dari yang namanya ketekunan. Yaitu kemampuan bertahan di bawah tekanan tanpa menyerah. Dan ini hanya buah dari Roh saja yang memampukan kita. Tanpa Roh Kudus, tidak mungkin kita mampu untuk bertahan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, next berikutnya dikatakan bahwa ketekunan menimbulkan tahan uji. Kata tahan uji, dokime dalam bahasa aslinya, artinya telah lolos ujian, terbukti asli, terbukti sah setelah diuji. Artinya kualitasnya telah teruji. Paulus menggunakan istilah ini untuk menggambarkan bagaimana orang Kristen yang memiliki karakter yang matang, karakter Kristus yang matang setelah melewati proses penderitaan, proses kesengsaraan, proses pergumulan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Iman bukan sekedar pengakuan tetapi karakter yang dibentuk. Dan karakter itu tidak dibentuk dalam zona nyaman. Terbentuk karena sesuatu yang kemudian membuat kita punya sikap bertahan. Sama seperti logam yang dimurnikan oleh api. Tidak hancur, tapi justru semakin murni Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita Kristen yang bermental baja, bukan Kristen yang bermental manja. Mirip-mirip ya, antara manja dan baja. Baja semakin dibakar, semakin ditempa, kualitasnya semakin unggul. Amin. Kalau manja, senggol dikit, malas ke gereja dah. Iya kan? Cuma gara-gara ketemu dengan sesama jemaat seiman, jemaatnya sibuk ngobrol dengan teman yang lain, lupa gak disalamin, ngambek, mutung, kecewa, sakit hati, itu gak ada di sini. Tapi di sana sini banyak. Ya, itu mah bermental manja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus jadi orang-orang Kristen yang bermental baja. Keluar dari zona nyaman kita. Dan iman harus terbukti melalui tekanan-tekanan kehidupan. Jangan manja. Dalam bahasa gaulnya jangan memble. Ya. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek, ngambek kok dikit-dikit. Jangan. Ya, kalau boleh nggak usah ngambek, ya kan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sadarlah, ini sebuah proses Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Atau mungkin sekarang Bapak Ibu dalam pergumulan lalu selalu berdoa sama Tuhan, kok enggak dijawab-jawab ya sama Tuhan. Tetap percaya dan berharap sama Tuhan. Jangan malah engkau tinggalkan imanmu gara-gara doamu nggak dijawab. Itu bermental manja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Doa itu bukan sekedar
meminta. Kerap kali orang Kristen taunya doa itu meminta ya. Yuk doa sama Tuhan, minta sesuatu ya kan begitu ya. Padahal doa bukan cuma sekedar meminta. Arti dari bahasa asli doa itu artinya bertanya. Apa yang ditanyakan? Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang harus aku lakukan sebagai orang percaya? Apa yang harus aku lakukan dalam menghadapi pergumulan ini ya Tuhan? Apa rencanamu dalam kehidupanku? Itu bertanya. Bukan cuma meminta, bertanya, tetapi juga mencari. Mencari apa? Mencari perkenanan Tuhan. Mencari hadirat Tuhan. Cari tahu Tuhan apa yang harus aku lakukan. Cari petunjuk Tuhan. Jangan dikit-dikit ngambek. Doa enggak dijawab Tuhan. Terus tinggalkan Tuhan. Akhirnya nanyanya bukan sama Tuhan, nanyanya sama Mbah Google. Karena sekarang ada ChatGPT, Gemini, Banana dan seterusnya gitu ya. Nanya apapun dijawab langsung sama Mbah Google, betul? Iya kan? Akhirnya sekarang ada yang namanya agama Google. Gak percaya? Dicek nanti di Google, ada. Ada agama Google. Kenapa? Karena ada fenomena orang sudah lebih percaya kepada Google daripada percaya sama Tuhan. Doa 1 kali 24 jam selama sehari, 7 hari selama seminggu, 4 minggu selama sebulan, 12 bulan selama setahun, tanya sama Tuhan, Tuhan mana dan siapa jodohku? Gak dijawab-jawab. Nanya sama Mbah Google, ketik jodohku begitu ya. Langsung sepersekian detik dijawab sama Mbah Google. Berdasarkan primbon jodoh dan berdasarkan tanggal lahir kamu dan seterusnya. Jodoh kamu adalah Paijo. Nah lo. Langsung dijawab. Iya kan? Akhirnya lebih percaya sama Google daripada percaya sama Tuhan. Ini bahaya. Ini berhala zaman sekarang. Sama dengan berhala zaman dulu. Manusia membuat patung, menyembah kepada patung. Aneh kan? Sekarang sama. Manusia menciptakan teknologi. Google buatan siapa Bapak Ibu? Manusia. Sekarang manusia menyembah kepada Google dan teknologi. Aneh enggak? Bukan malah berdoa sama Tuhan. Harusnya kita berdoa sama Tuhan. Karena percaya. Firman Tuhan berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalaupun belum dijawab, terus beriman kepada Tuhan. Orang percaya dipanggil untuk konsistensi iman. Bukan hanya semangat sesaat. Harus punya iman yang konsisten Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan ini penting bagi kita sebagai orang-orang percaya yang sedang menghadapi yang namanya proses. Jangan kita berhenti atau mundur di tengah jalan. Karena ketika kita berhenti atau mundur di tengah jalan, nggak akan kita berprogres. Yang ketiga. Yang keempat, ayat yang keempat bagian B. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ini berbicara tentang dimensi masa depan yang memberikan hidup Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kata pengharapan di sini menggunakan kata elpis yang artinya orientasi iman menuju masa depan. Terutama kemuliaan Allah atau keselamatan yang kekal. Dalam konteks ini bukan pengharapan yakni harap-harap cemas atau keyakinan yang gak pasti. Tapi jelas kepastian akan jaminan keselamatan kekal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita tahan uji dalam proses, kita sedang berpegang teguh pada iman kita. Keyakinan yang pasti akan janji Allah terkait dengan keselamatan kekal. Kita enggak dibentuk bukan hanya untuk menjadi pribadi yang baik menurut dunia. Tetapi kita sedang ditempa untuk menjadi seperti Kristus. Memiliki karakter Kristus. Dan pengharapan ini, dimensi masa depan ini tidak akan memalukan kita. Karena kita bersandar pada kasih Allah yang nyata. Yang siap menolong dan menopang kehidupan kita. Orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Belajarlah untuk bertahan
dalam ujian kehidupan. Bermegahlah dalam kesengsaraan, bukan sombong, tetapi kita sadar bahwa ada tujuan yang indah yang Tuhan berikan untuk kita menghadapi pergumulan itu. Ada proses yang akan menghasilkan progres. Ada pertolongan Tuhan, walaupun kita harus menghadapi yang namanya penderitaan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Tuhan pasti akan menolong kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apapun pergumulanmu, mungkin setiap orang punya pergumulan yang berbeda-beda. Antara saya dengan Bapak Ibu pasti berbeda. Tetapi yakinlah, ketika kita bertahan dalam proses ini, kita sedang sementara membangun karakter Kristus dalam kehidupan kita. Sementara itu pula iman kita sedang dikokohkan. Dan pengharapan kita semakin nyata di dalam Kristus. Janji keselamatan akan kita terima. Jangan karena kita menghadapi pergumulan kita tinggalkan Tuhan. Jangan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya terlahir sebagai seorang anak pendeta. Bapak saya pendeta, bapak saya gembala di desa, di kota kecil di Jawa Timur, kota Madiun. Nah, kalau Bapak Ibu lihat wajah saya kayak wajah-wajah orang PKI kan, karena orang Madiun terkenal orang PKI gitu ya. Tapi manisnya seperti brem ya, dan pedesnya seperti sambal pecel. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, suatu ketika waktu saya SMA kelas 1 atau kelas 2, ada seorang pendeta bernama almarhum pendeta George Tapiheru, pasti Pak Hari kenal, itu dosen senior di Petamburan, anaknya yang sekarang menjadi hamba Tuhan dan ada yang artis ya. Pak George Tapiheru datang dalam pelayanan ke Jawa Timur, mampir di gereja di mana orang tua saya tinggal dan melayani. Lalu kemudian dia panggil saya begitu, mana anakmu, suruh ke sini. Waktu itu saya lagi jadi kuli karena waktu itu sedang pembangunan gereja, sedang tingkat di atas, saya lagi ngenam besi sama ngangkatin batu ya. Karena memang supaya menghemat ongkos tukang, jadi saya pun harus jadi kuli. Dan saya turun lalu ditanya sama hamba Tuhan ini, Bapak Pendeta Jos Tapiheru, kamu jadi hamba Tuhan ya nak? Oh iya om, pastilah, kan kita orang Kristen om. Anak pendeta pasti jadi hamba Tuhan lah om, ya kan, dengan santainya. Terus dia bilang begini, ntar ke Petamburan ya, sekolah Alkitab ya, jadi pendeta ya. Wah, dengan pemahaman jiwa muda saya begitu ya, idealis saya bilang begini, om, jadi hamba Tuhan kan gak harus jadi pendeta om. Nah kenapa kamu gak mau jadi pendeta? Bukannya ya apa ya om, bapak saya ini kan pendeta om. Susah hidupnya om, susah. Saya ini anak pendeta sudah sering susah om. Tiap hari makan tahu tempe, kalaupun ada. Kalau enggak nasi garam pun oke. Dengan sambal bawang pun terbiasa saya. Saya bisa makan daging Bapak Ibu. Bukan ini saya mengharap belas kasihan ntar dikasih makan daging, enggak. Itu waktu itu. Saya itu bisa makan daging, nunggu jemaat itu rewang. Rewang itu apa ya? Kerja di orang yang punya hajat. Pulang bawa makanan sisa, daging-daging. Datanglah ke gereja. Om, buat Yada dan adik-adik itu. Makan daging itu gara-gara makanan sisa. Saya bilang, om, saya nggak mau jadi pendeta. Pun saya jadi hamba Tuhan, saya mau kerja keras. Jadi orang yang diberkati dan bisa memberkati pendeta-pendeta kayak bapak saya yang miskin ini, kurang ajar saya ya. Sudah ngeremehin orang tua saya. Tapi kata almarhum pendeta Jos Tapiheru ini, nak sini kamu nak, duduk sini, saya mau berdoa buat kamu. Buat panggilan Tuhan dalam kehidupanmu. Ya sudah, saya terima, saya didoakan. Dan dari kecil saya gak mau jadi pendeta, karena saya sudah susah jadi anak pendeta. Singkat cerita, lewat berbagai macam proses pergumulan, saya diterima di UPH Surabaya, puji Tuhan, tapi kok gak sejahtera. Saya tinggalkan itu. Saya diterima di sebuah lembaga pendidikan, perawatan. Cukup baik nilai saya, tapi kok gak sejahtera. Saya bergumul lagi, saya berjuang lagi. Saya masuk Akademi Angkatan Udara, sudah tes sampai tingkat akhir, pantukir. Puji Tuhan, gagal.
Saya pikir ini bukan rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Orang tua saya kemudian bilang begini, kamu ini lari dari panggilan ya. Kan saya bilang, saya nggak mau jadi pendeta. Udah, kamu sekolah dulu aja. Kamu bergumul dengan panggilan Tuhan itu. Coba kamu alami prosesnya Tuhan buat kamu seperti apa. Akhirnya saya dengan rendah hati, saya datang ke Petamburan. Saya belajar di sana. Diproses, bukannya enak. Gak enak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya harus mengikis ego saya. Bahkan saya harus mengikis cita-cita saya. Jadi orang yang sukses diberkati demi memberkati pendeta-pendeta yang miskin seperti bapak saya. Tuhan tidak izinkan itu ternyata. Beberapa kali saya ikut tes untuk jadi pegawai di Badan Intelijen Negara lah, kemanapun, gagal. Sampai saya harus mengabdi di Petamburan pada waktu itu di sekolah penginjil, Pak Heri tahu. Saya sebagai sekretaris di sekolah penginjil pada waktu itu. Datang teman saya, 4 tahun kemudian, bilang begini sama saya. Mas, dulu tuh kamu pinter loh mas. Wih seneng dong dibilang pinter ya kan. Di kelas kamu pinter, puji Tuhan. Tapi sekarang kok kamu bodoh ya mas? Kaget saya. Dibilang bodoh katanya. Saya bilang, kok saya dibilang bodoh bang? Iya, ini kami ini. Wih, udah sukses bro. Ada yang jadi kepala sekolah lah, ada yang ini itulah, wirausaha dan seterusnya. Wow, luar biasa. Nah kamu kok mau-maunya di sini? Gaji kamu berapa? Kamu masa depanmu bagaimana? Saya berdoa, Tuhan beri saya hikmat untuk saya bisa menjawab. Lalu saya bilang begini, bang, iya, saya bodoh bang. Tapi abang setan. Kaget dia. Kok dibilang setan? Saya bilang, bang, saya di sini nih melayani Tuhan. Saya di sini bukan bekerja, saya melayani Tuhan. Kalau ada oknum yang menggoda saya untuk meninggalkan pelayanan saya kepada Tuhan, kalau bukan setan siapa bang? Oh iya ya, aku setan, dia bilang begitu. Dan sekarang puji Tuhan, si setan ini sudah bertobat. Jadi hamba Tuhan sekarang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya harus mengikis semuanya. Bahkan cita-cita saya, kesuksesan saya kikis, saya ikutin prosesnya Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bukannya enak, semakin tidak enak. Banyak sekali pergumulan yang harus saya hadapi. Saya dan istri pernah beberapa kali gak ada uang untuk makan. Saya bawa sisa makanan Pak dari Petamburan, makan siang, saya bungkus. Saya bawa pulang ke rumah makan bersama dengan istri. Tapi saya terus mengucap syukur. Karena saya sadar ini proses yang luar biasa yang Tuhan beri buat saya. Singkat cerita, saya diangkat untuk menjadi pemimpin di sekolah penginjil, direktur sekolah penginjil tahun 2016, 9 tahun yang lalu. Bukan dengan honor gaji yang cukup besar, Pak Hari tahu, Bapak Gembala tahu. Tetapi dengan penuh pengabdian. Betul, sebetulnya kalau secara pribadi saya mau tolak karena saya sudah diterima di tempat pekerjaan yang cukup bagus dan menjanjikan salary-nya. Tapi demi pekerjaan Tuhan saya terima. Dan singkat cerita, Bapak Pendeta Jostapi Heru ketika belum dipanggil Tuhan karena masih mengajar di sekolah penginjil, dia selalu bilang begini, dulu ada anak muda yang tidak mau jadi pendeta. Sekarang jadi pendeta dan bahkan jadi pemimpin untuk sekolah yang menghasilkan hamba-hamba Tuhan. Saya bilang puji Tuhan Pak, ternyata panggilan Tuhan luar biasa bagi saya. Walaupun tidak mengubah status sosial, bahkan kehidupan saya, tapi saya bangga melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sukses bukan sekedar kekayaan berkat uang. Tetapi ketika kita bertahan, puji Tuhan, semua kemuliaan bagi Tuhan. Ketika kita bisa bertahan dalam proses, itu kesuksesan iman kita, amin. Dan itu gak lepas dari komunitas orang percaya. Saya bersyukur saya dikelilingi oleh hamba-hamba Tuhan, oleh jemaat yang selalu mendukung, mendoakan saya. Saya dimentor oleh hamba-hamba Tuhan yang selalu menasehati. Bahkan menampar keras pun saya pernah dan sering mengalami. Saya tidak marah, saya tidak kecewa, saya tidak sakit hati karena saya sadar ini proses Tuhan buat saya. Saya terima dengan lapang dada nasihat, arahan.
Dan kemudian saya terus melangkah, berprogres bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, disinilah gereja Tuhan, tempat kita bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan sesama seiman. Kita bisa saling menguatkan di tempat ini. Kita dimentor, dinasehati oleh firman Tuhan, oleh Bapak Gembala, oleh hamba-hamba Tuhan. Tetaplah setia. Karena kalau kita setia, kita akan mampu menghadapi proses-proses yang ada. Ada banyak tangan-tangan yang siap merangkul kita, menopang kita di dalam doa. Jangan tinggalkan persekutuan itu. Tapi tetaplah sama seperti bara. Bara ketika dalam komunitasnya, dia akan terus menyala. Betul? Tetapi kalau bara yang menyala, bahkan yang dia sangat kuat, terang sekalipun, diambil, dilepaskan. A few moment later. Bara ini akan padam. Jadi jangan engkau keluar dari komunitas imanmu. Setialah. Setialah. Dan engkau akan terus mampu menjalani proses-prosesnya Tuhan. Amin. Apa implikasi praktisnya? Renungkan, tulis setiap proses hidup yang Tuhan pakai untuk membentuk karakter dalam hidupmu. Yang kedua, ketika engkau sedang diproses Tuhan, doakan proses itu. Jangan lari daripada Tuhan. Setia pada Tuhan. Doa, minta kekuatan dari Roh Kudus. Anda bisa sharing dengan teman-teman seiman yang akan terus menopang kita dalam doa. Yang ketiga, temukan satu tindakan konkret setiap Anda mengalami yang namanya proses. Yang menyatakan karakter Kristus dalam dirimu. Entah itu sabar, rendah hati, mampu mengendalikan diri, memiliki kasih, mengampuni dan seterusnya. Munculkan itu. Ketika engkau tahan uji, mahkota kekal siap diberikan kepadamu sebagai upah orang-orang yang bertahan dalam Kristus. Amin. Siap untuk berproses dan berani berprogres. Amin buat firman Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan aku punya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mengaminkan firman Tuhan ini. Yes. Dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dalam setiap pergumulanmu, biarlah imanmu semakin dikuatkan, karakter Kristus semakin muncul dalam hidupmu. Amin. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, sepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kami terus percaya Tuhan kepada Engkau. Kami terus siap untuk diproses. Dan dalam proses itu kami percaya ada progres dalam kehidupan kami. Kami akan semakin naik level, bukan turun. Kami menjadi kepala, bukan ekor. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kami terus berdampak mengimpartasikan kuasa Tuhan melalui kehidupan dan juga kesaksian kami bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak mau meninggalkan Tuhan karena penderitaan, tantangan, pergumulan.
Tapi kami mau iman kami semakin kokoh. Kami mau karakter Kristus semakin muncul dalam kehidupan kami. Kami juga sebagai sesama anggota tubuh Kristus, kami mau saling menopang satu dengan yang lain, mendukung satu dengan yang lain. Dan kami percaya Tuhan, lewat persekutuan gereja Tuhan di tempat ini, lewat penggembalaan dari hamba-Mu Bapak Pendeta Hari Nugroho bagi setiap kami, ada pertolongan Tuhan, ada Roh Kudus yang menyertai kami, orang-orang yang percaya dalam menghadapi pergumulan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan anugerah-Mu bagi kami. Kami percaya penyertaan-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap melakukan firman Tuhan yang menguatkan kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Dan berkati, silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Apakah ada dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di tempat ini? Boleh lambaikan tangan? Wah, puji Tuhan. Bapak Ibu saya undang untuk beribadah kembali bersama kami apabila belum ada tempat. Di minggu depan kita ada ibadah di jam 8 dan di jam 10 pagi. Terima kasih. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita mau berdoa. Bapak Ibu sekalian, persiapkan persembahan kita seperti yang di amplop yang Bapak Ibu sudah terima atau melalui QRIS yang ada di depan kursi Bapak Ibu sekalian. Saya akan berdoa. Kita tahu kita semua masih dalam proses dan kami percaya apapun yang terjadi kita tetap melakukan kewajiban kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami siap Tuhan untuk masuk dalam proses itu. Karena kami tahu kami mau menjadi karakter seperti Kristus. Kami mau dibentuk seperti apa yang Tuhan mau kami kerjakan Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan, kami akan tetap mengembalikan yang menjadi bagian milik Tuhan. Pakai setiap benih-benih Tuhan ini Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan setiap uang yang kami tabur ini Tuhan akan kembali berlipat kali ganda. Kita akan semua akan diberkati Tuhan. Kesehatan yang baik, keluarga yang baik, ekonomi yang baik selalu dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, kami siap menabur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan menyaksikan Warta Sepekan. Kepada tim multimedia dipersilakan. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu pukul 8 dan 10 pagi dan disertai dengan sekolah minggu. Untuk ibadah youth diadakan hari Minggu pukul 12.30 siang hari. Ayo ajak semua anak-anak muda. Untuk ibadah UMAS diadakan setiap hari Rabu jam 10 pagi. Sedangkan untuk kelompok sel atau KUL diadakan setiap hari Rabu dan Kamis jam 7 malam di gereja ini. Doa pagi diadakan hari Sabtu jam 6 pagi sampai jam 7 pagi di gereja. Untuk persembahan, Bapak Ibu dapat melalui amplop yang telah disediakan, baik yang berwarna biru ataupun orange sesuai dengan tujuannya, dan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan sewaktu Bapak Ibu keluar dari gereja ini. Atau dapat pula melalui QRIS yang ada di layar maupun di kursi Bapak Ibu sekalian. Dapat pula menggunakan kartu ATM ataupun kartu kredit dengan mesin edisi yang sudah disiapkan. Apabila perlu bantuan, dapat dilayani oleh pengerja yang ada. Ulang tahun GBI GNR hari Minggu 23 November diadakan 2 kali jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Perayaan Natal diadakan hari Kamis tanggal 25 Desember jam 9 pagi hingga jam 11 dan disertai dengan fellowship. Dan jangan lupa follow our social media, baik di YouTube, Instagram, ataupun TikTok. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Warta Sepekan. Bapak Ibu bisa mengikuti setiap ibadah yang kita adakan. Seperti yang tertulis di Keluaran 23 ayat 25 dikatakan demikian, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama terberkati dengan firman hari ini, amin. Ada sedikit pengumuman tambahan seperti yang Bapak Ibu Saudara sudah saksikan.
Pada tanggal 23 nanti gereja ini akan merayakan ulang tahun GBI GNR Alamanda yang ke-14. Boleh berikan tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan. Luar biasa, puji nama Tuhan. Sebenarnya gereja kita berulang tahunnya tanggal 20 Bapak Ibu Saudara. Tapi kita akan merayakan bersama-sama di tempat ini di hari Minggu tanggal 23 nanti. Mari Bapak Ibu Saudara datang, boleh bawa keluarganya, boleh ajak anak-anaknya untuk sama-sama datang beribadah di tempat ini. Kita akan sama-sama beribadah mengucapkan syukur kepada Tuhan atas penyertaannya bertahun-tahun ini, amin. Kemudian apabila ada Bapak Ibu Saudara yang mungkin mau menabur untuk acara ulang tahun GBI GNR Alamanda, kami sediakan amplop warna putih yang berketerangan HUT GBI GNR Alamanda di belakang. Apabila ada Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan atau mau menabur untuk acara, boleh mengambil amplop di belakang dan boleh memasukkan di kotak di belakang setelah ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, masih ada sedikit pengumuman tambahan dari multimedia, mungkin minta tolong untuk dimainkan videonya. Terima kasih. Inilah cuplikan video yang tersebar luas di media sosial menceritakan kisah bullying setelah ibu korban mengunggah cerita mengenai perlakuan yang diterima anaknya di akun Instagram pribadinya. Sehingga dampaknya itu banyak kalau seorang remaja mengalami kecanduan internet. Satu adalah pada psikologisnya sendiri. Seringkali ada gangguan depresi atau gangguan cemas yang meningkat dan sampai kemudian ada ide-ide mengakhiri hidup. Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Karena kita generasi muda bukan sekedar bonus, kita adalah jawaban atas tantangan masa depan. Dengarkanlah suara Tuhan memanggil generasi Yeremia. Generasi yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Jangan takut sekalipun masih muda, karena Tuhan sudah memilihmu, Tuhan memanggilmu untuk bangkit. Bangkitlah hai pemuda-pemudi Indonesia untuk berdoa bagi generasi ini. Bergabunglah dalam acara Generasi Yeremia Berdoa pada hari Selasa 28 Oktober 2025 pukul 7.30 malam bertempat di GBI Tampak Siring, lantai 2. Ya Bapak Ibu Saudara, pada tanggal 28 Oktober nanti kita akan merayakan Sumpah Pemuda, dan secara khususnya di tahun ini dari GBI Rayon 1D akan membuat ibadah khusus untuk merayakan Sumpah Pemuda yang berjudul Generasi Yeremia Berdoa. Bapak Ibu Saudara, ibadah ini sebenarnya adalah ibadah lintas generasi di mana kita mau sama-sama mendoakan generasi Yeremia di tempat ini. Mari kita boleh sama-sama datang. Nanti apabila ada Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftar, bisa saya berikan linknya. Nanti saya ada di belakang, kalau ada Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya, boleh bertanya ke saya. Ataupun nanti pendaftarannya pun akan dibagikan di grup jemaat. Apabila ada Bapak Ibu Saudara yang mau mendaftar, boleh langsung mendaftar di link yang disediakan. Mari kita mau sama-sama datang hari Selasa nanti jam 7:30 malam. Tapi kalau bisa datang dari jam 7 itu lebih baik lagi ya Bapak Ibu Saudara di GBI Tampak Siring. Baik, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan, kita semua diberkati pagi hari ini dan pasti kita pulang membawa berkat-berkat terbaik dari Tuhan Yesus. Amin. Dengan firman yang mengajar dan menguatkan kita semua. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yada Gracia yang sudah boleh memberkati kami dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak beserta keluarga. Jemaat terkasih, sebelum kita pulang kembali ke tempat kita masing-masing, boleh saya undang bangkit berdiri, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Oh ya raya sikiri ya rara ya sikiri ya rara ya raya sikiri ya rara ya sikiri ya rara. Oh Yesus, Yesus Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala penyertaan-Mu, anugerah-Mu, kasih-Mu melimpah untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, di minggu terakhir di bulan Oktober ini Tuhan, kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan. Kami boleh memuji menyembah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan boleh mengajar kami melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau sungguh baik, Kau sungguh dahsyat, Kau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya apa yang kami tabur pagi hari ini Tuhan, semuanya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan Yesus memperhitungkan semuanya. Saat kami duduk di bawah kaki-Mu Tuhan, mendengar Tuhan berbicara untuk setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami akan seperti Maria Tuhan, yang mendapatkan bagian yang tidak seorang pun dapat mengambilnya. Dan pagi hari ini kami dikuatkan Tuhan, di mana kami siap diproses untuk kami semua juga siap berprogres Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dengan tahan uji, dengan pengharapan hanya di dalam Tuhan Yesus. Kami kuat dalam proses kehidupan kami, dengan mata iman kami hanya tertuju kepada penggenapan rencana Tuhan atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, memberikan pengertian proses di dalam kehidupan kami adalah rencana Tuhan, adalah bagian dari janji-janji Tuhan untuk kami semua dimurnikan semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk anak-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Yada Gracia yang Tuhan tuntun untuk mengajar kami, yang Tuhan tunjuk untuk berbicara kepada setiap kami pagi hari ini. Berkati dia pewahyuan hikmat yang dari Tuhan, Tuhan tambah-tambahkan atasnya, bahkan pelayanannya Tuhan memperbesar kapasitasnya. Tuhan lihat Tuhan bagaimana kerinduannya Tuhan untuk mengajar Tuhan setiap jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati dia, berkati anak istrinya. Kami percaya Tuhan Allah kami yang dahsyat sanggup memenuhi segala kebutuhan dan keperluannya menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan yang ajaib perkasa. Bapa, terima kasih untuk setiap kami yang boleh ambil bagian pagi hari ini Bapa. Terima kasih untuk pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan tunjuk di mimbar, dari worship leader, imam musik, semuanya pengurapan-Mu Tuhan tambah-tambahkan atas setiap kami. Satu tujuan kami, melayani Raja di atas segala raja, menyenangkan hati Tuhan. Juga untuk setiap kami yang ambil bagian Tuhan di multimedia, bahkan guru-guru sekolah minggu, Engkau mengurapi kami lebih lagi. Ide-ide kreatif yang dari Tuhan untuk mengajar anak-anak kami Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau bergandengan tangan unity Tuhan, menopang pelayanan Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami, Pak Hari dan Ibu Devi di tempat ini Bapa, sehingga visi misi-Mu atas gereja ini Tuhan, good news dan revival digenapi Bapa, di mana juga nanti kami akan memasuki tahun 14 Tuhan, 14 tahun Tuhan menyertai Tuhan, menuntun gereja ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya setiap proses yang dialami gereja kami, Tuhan sudah menyiapkan Tuhan suatu janji bahwa gereja ini akan menjadi jawaban bagi setiap jiwa-jiwa di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami Tuhan, Pak Hari Ibu Devi beserta ketiga anaknya di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang menuntun mereka, kesehatan mereka, Tuhan yang tutup bungkus mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan usahanya, ketiga anaknya dalam perlindungan Tuhan, keluarga besarnya dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk keberadaan mereka di tempat ini, untuk boleh membawa kami Tuhan, setiap kami jemaat-Mu di tempat ini menjadi jemaat yang bertumbuh Bapa di dalam nama Tuhan Yesus.
Bapa, kami percaya Tuhan pagi hari ini siapapun kami yang sakit Tuhan, kami menerima kesembuhan Tuhan, karena kami percaya proses ada di dalam kehidupan kami, prosesnya Tuhan. Bahkan setiap kami Tuhan yang mengalami Tuhan, oh Bapa, problem apapun yang kami alami, ada pemulihan demi pemulihan, ada jalan keluar yang Tuhan siapkan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan ada kekuatan baru, bahkan Tuhan limpahkan berkat-berkat bagi setiap kami yang berkekurangan. Bahkan setiap kami Tuhan usia emas Tuhan, Tuhan tambahkan kekuatan yang baru, karena Tuhan yang berjanji sampai putih rambut kami Tuhan. Tuhan yang menolong setiap oma opa di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mengangkat tangan kami untuk setiap anak-anak generasi Yeremia di dalam nama Tuhan Yesus. Anak cucu kami semua dipelihara Tuhan, keponakan kami semua, tetangga kiri kanan depan belakang, semua generasi Yeremia dari anak-anak sampai usia muda dipelihara oleh Tuhan, menjadi anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan bergerak untuk memenangkan jiwa, digenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Gading Nias, Bapak, shalom untuk Gading Nias. Engkau memberkati Gading Nias di dalam nama Tuhan Yesus. Hati pengelola Gading Nias ada di tangan Tuhan, dan mereka akan mengelola tempat ini dengan takut akan Tuhan. Setiap penghuni Gading Nias sejahtera, damai di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Kelapa Gading, shalom Jakarta, shalom Indonesia. Diberkatilah bangsa kami Tuhan, bangsa yang Tuhan pilih untuk boleh memberkati bangsa-bangsa, bangsa yang dari timur Tuhan, yang Tuhan pakai dalam proses sekarang. Mungkin kami belum melihat, tapi di dalam nama Tuhan Yesus ada gereja Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang bersatu merendahkan diri, bertobat dan berbalik dari jalan yang jahat. Kami percaya Tuhan memulihkan bangsa kami, bangsa Indonesia. Hati pemimpin di bangsa kami ada di tangan Tuhan. Mereka akan memimpin bangsa ini dengan roh takut akan Tuhan. Jiwa-jiwa dituai di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia tidak akan pernah sama lagi. Indonesia sejahtera, Indonesia pulih, Indonesia diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk ministry Tuhan boleh menaruh kami Tuhan, GBI Gatot Subroto Tuhan. Engkau memberkati pembina rohani kami Tuhan, dari Bapak Insinyur Nyukonto Raharjo, Wakil Gembala Sidang sampai kepada cabang kepada cabang khusus. Juga Gembala kami Tuhan di Rayon 1 di Pakiki, Bu Mervin, keluarga besarnya. Semua Tuhan aman dalam perlindungan Tuhan. Bahkan sampai kepada Gembala-Gembala kul Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan, yang membawa gereja kami semua Tuhan menjadi penuai jiwa di akhir zaman di dalam nama Tuhan Yesus. Jesus for everyone digenapi. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Kau dahsyat, Kau ajaib, Kau luar biasa. Kami percaya berkat dalam segala hal di bulan Oktober telah kami terima. Berkat pemulihan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, berkat kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus, berkat jasmani dan rohani kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, kami arahkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat-Mu melalui Bapak Gembala kami. Terima kasih Bapa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Kau Allah yang layak, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum Kau Allah yang layak, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari jemaat Tuhan angkat tangan kita. Murid-murid Tuhan Yesus, pulanglah. Terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus
dan persetujuan manis dengan Roh Kudus akan memberkati kita semua, akan memulihkan keadaanmu, baik kesehatanmu, baik ekonomimu, baik keluarga demi keluarga. Dan Yesus senantiasa akan menjaga dan memelihara kita semua, mulai hari ini dan sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.